Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sebuah rancangan, sebuah sistem elektronika yang dimana pada video kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara membuat sebuah rangkaian PCB. Kita akan membuat PCB. Nanti di sini kita akan membuat eh, robot line follower. Nah, yang kita rancang adalah robot line follower. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, di sini ada komponen Arduino Mega, kemudian di sini juga ada LCD. Ini kemudian ada motor driver, ada motor servo, dan juga ada sensor warna dan juga sensor IR. Ini sensor untuk deteksi jalurnya atau rintangannya. Nah, jadi ini adalah salah satu skematik rangkaian teman-teman, yang dimana nanti dari skematik rangkaian ini kita bisa membuat PCB layoutnya. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga, jadi sebelum kita melanjutkan ke PCB layout, kita harus pahami dulu struktur dan juga jalur-jalur yang ada dalam setiap komponen gitu ya, mulai dari LCD, kemudian motor driver, kemudian servo, sensor, dan lain-lain. Nah, mungkin dari skematik yang sebelumnya sudah saya buat ini, kita akan lanjut aja ke PCB layoutnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut, kita lihat. Nah, inilah untuk PCB layoutnya. Jadi ini udah saya buatkan untuk beberapa komponen. Ini adalah komponen Arduino, kemudian ini motor driver, ini servo, kemudian ini ada LCD 16x2, kemudian di sini ada sensor warna atau TCS, kemudian di sini ada IR yang menjadi salah satu komponen utama dalam sensor navigasi robot line followernya. Nah, sebenarnya ini adalah komponen yang sebenarnya kita hanya memerlukan konsilnya atau konektornya, yang dimana kita hanya mengefisiensikan tempat. Kalau misalnya kita nggak pakai PCB seperti ini kan biasanya kabel-kabelnya itu serabutan ya, maksudnya kabel-kabelnya itu berantakan. Nah, maka inilah kita dapat mengefisiensikan atau membuat jadi lebih rapi gitu teman-teman. Nah, sebenarnya di sini saya ingin ngasih tahu ke teman-teman juga, sebenarnya ada salah satu trik mudah ya dalam membuat PCB, dalam membuat layout PCB. Jadi teman-teman hanya auto rotor. Jadi untuk settingnya di sini teman-teman bisa ke design manager, teman-teman ke net class, terus teman-teman pencet di bagian sinyal. Nah, dari semua ini teman-teman ubah ke bottom cooper. Setelah ubah di bottom cooper, teman-teman langsung klik OK saja. Nah, ini untuk tips teman-teman cepat dalam membuat PCB layout ya. Nah, terus teman-teman langsung aja ke auto rotor, kemudian bagging auto routing. Nah, dia langsung otomatis kebuat secara otomatis dengan cepat teman-teman. Tapi di sini saya nggak mau sesimpel itu. Kita akan cepat, kita akan membuat dengan manual supaya teman-teman paham juga dan kita bisa melihat bagaimana sih untuk penyambungan setiap bagian dari tiap komponen ini gitu ya. Oke, di sini kita akan merangkai ya secara manual. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga, untuk merangkai secara manual ini kita perlu menonaktifkan pin bagian daya atau VCC dan ground, karena dari pin itulah yang bisa membuat perangkaian kita ini atau perangkaian kita ini itu jadi saling connect atau saling timpa menimpa teman-teman. Yang ada nanti bakalan susah, makanya kita nonaktifkan untuk jalur bagian daya. Kita hanya fokus ke jalur bagian sinyalnya dulu aja. Nah, untuk nyambunginnya itu gampang banget ya teman-teman, tinggal hubungin aja. Hubungin yang paling mudah dulu. Jadi kita hubungkan yang paling mudah dulu seperti ini. Dan kalau dari saya ya, untuk menghubungkan
setiap jalur itu kita nggak boleh sudutnya 90 derajat atau kotak. Kita usahakan dia ada radius di sini gitu. Jadi jangan benar-benar dia tuh sudut 90 derajat. Kalau bisa harus ada lengkungannya gitu ya. Nah gini, kita kesini, nah jadi enggak sudut 90 derajat gitu teman-teman. Nah, untuk itu kita percepat aja teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di jalur warna hijau ini tuh. Dia menyuruh kita untuk hubungkan ke pin-pin yang memang sesuai dengan eh, skematik rangkaian. Nah, untuk itu mungkin videonya kita percepat sedikit supaya nggak lama dan bikin bosen gitu ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan kelihatannya dia rapi. Dia enggak sudut 90 derajat karena kalau pengalaman saya untuk sudut 90 derajat kalau misalkan kita cetak gitu, kita larut, PCB-nya akan ini teman-teman, enggak sempurna gitu. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal perbesar saja untuk jalurnya. Bisa di ini kan, atau kalau memang nggak bisa kita perbesar satu-satu aja. Kita perbesar ke 40 gitu. Jadi nanti teman-teman perbesar saja untuk ukuran dari jalurnya.
Nah, ini sudah kita perbesar untuk ukuran jalurnya. Untuk tahap selanjutnya kita tinggal print atau kita cetak gitu. Nah, oke guys, jadi kita teman-teman, jadi ada satu yang kurang, yang dimana di sini kita belum mengubah ya. Seharusnya kita pakai tampak bawah bukan tampak atas. Nah, untuk kayak gini caranya simple teman-teman. Kita tinggal ubah aja satu-satu ke tampak bawah gitu ya. Karena untuk satu layer ini kita seharusnya pakai tampak bawah bukan pakai tampak atas. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita tinggal tahap pencetakan atau print ya. Nah, untuk printnya kita pergi ke bagian output, kemudian print layout. Nah, untuk ini settingannya mungkin kita nggak usah setting ya teman-teman. Nah, untuk bagian ini kita ubah ke mirror. Jadi kenapa diubah ke mirror? Karena kita mau tahap cetak, jadi kita cetak bagian mirrornya. Jadi ketika itu kita tempel di PCB-nya, baru nanti dia kembali ke semula gitu. Oke, mungkin itu sih teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, oh ya, ini untuk bagian garis bantunya ini seharusnya dihapus saja gitu loh. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya segini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kita akan bertemu di next video berikutnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.